NKRI. Yang kedua adalah memperlakukan aktivitas kemerdekaan berpendapat itu sebagai sebuah kejahatan. Dengan cara apa? Tindakan-tindakan yang umumnya itu hanya diberikan atau dilakukan kepada penjahat. Contoh, kalau kita sedang matiin lampu itu nggak tepat diberikan sikap mati lampu seolah-olah ada penjahat di sana agar penjahat itu mengetahui dan akhirnya itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Mati lampu itu kriminalisasi. Tunggu dulu. Saya lanjutkan. Nah, sikap ini adalah sikap yang bisa kita kategorikan sebagai tindakan yang memperlakukan aktivitas kemerdekaan berpendapat sebagai kejahatan. Ini tindakan yang elemen. Tindakan yang lebih tinggi lagi adalah bisa saja ya aktivitas menyampaikan pendapat sesuai buku tadi kemudian dilaporkan polisi dengan narasi menyebarkan hoax, menyebar kebencian dan pemusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, atau setidak-tidaknya nanti delik fitnah seperti yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Celakanya orang-orang yang melakukan kriminalisasi itu ternyata mental ciut, cemen. Contoh, saudara Joko Widodo 30 April 2025 melaporkan dirinya dihinakan sehinanya, direndahkan serendah-rendahnya, dia merasa dicemarkan, dia merasa difitnah, pasal 310 KUHP, 31 KUHP, dan kemudian ketika media bertanya kenapa ada peningkatan dari 5 terlapor menjadi 12 terlapor, salah satunya Abraham Samad, mantan ketua KPK, ditanyakan kepada saudara Joko, siapa yang Anda laporkan? Dikatakan apa? Tidak, saya hanya melaporkan peristiwa. Di mana ada delik aduan itu yang dilaporkan peristiwa? Harus spesifik, harus legislatif. Siapa orang yang dianggap kemudian mencemarkan dan fitnah? Polda Metro Jaya, penyidik tidak bisa dia merasa menjadi seorang Joko Widodo kemudian kami kembangkan. Oh ternyata yang merendahkan serendah-rendahnya adalah misalnya Abraham Samad yang menghinakan sehina-hinanya. Misalkan ya Rustam Effendi. Gak bisa begitu, rusak negara hukum kita. Jadi saya himbau kita harus taat hukum, termasuk saudara Joko Widodo walaupun dia mantan presiden harus taat hukum. Gentle kalau memang Anda merasa dicemarkan, direndahkan, difitnah, maka sebut nama. Kalau tidak, berarti Polda Metro Jaya harus lepaskan semua terlapor ini. Gak bisa dilanjutkan. Ini deliknya fitnah, ini deliknya aduan. Gak bisa, nanti gak kamu. Mari. Ya. Jadi kriminal itu siapa? Kita lihat dulu. Seseorang yang dituduh ya melakukan perbuatan kejahatan ataupun tindak pidana. Ya. Terus orang tersebut tidak melakukan perbuatan tindak pidana, dipaksakan melakukan perbuatan pidana. Nah itu kriminalisasi. Jadi kalau konteks di UGM itu namanya diskresi, kewenangan mereka mau matikan lampu kayak mau matikan AC itu hak mereka karena itu bukan punya Bang Roy. Pelanggar HAM itu petugas di sana. Diskresi. Jadi bahasanya jangan disebut kriminalisasi. Jadi Bang Aiman, saya merinding melihat mereka ini dikit-dikit kriminalisasi. Tapi mereka tidak menyadari mereka yang mengkriminalisasi Pak Jokowi di sini. Hari ini Pak Jokowi diam ya, tidak mau berkomentar terlalu jauh karena Pak Jokowi telah menyerahkan persoalan ini kepada penegak hukum. Sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Mas lawyernya, saya tadi Mas lawyernya Bang Roy kan cara saya nggak foto-foto. Mas lawyernya Jokowi. Tunggu dulu. Punya Anda bilang kebebasan berpendapat. Anda bilang kebebasan berpikiran. Anda sendiri yang menjadi demokrasi. Anda nggak punya legal standing. Nggak bisa, nggak sah. Bukan, Anda nggak ngerti hukum, makanya Anda ini pikiran Anda sendiri yang orang nggak ngerti hukum nggak punya legal standing ngomong soal hukum. Pendapat di sini. Itu loh. Saya lagi bicara. Tunggu dulu. Anda tadi sudah bicara. Saya bicara dulu. Jangan bolong-bolong. Jangan bolong-bolong. Kamu yang bolong. Hei, diam dulu kamu. Dari tadi kamu bicara mulu. Giliran saya bicara kamu. Yang menyatakan ada orang besar di balik jasa palsu itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah menyatakan ada ya. Ini tadi dia saya bicara dia nggak terima. Ketika saya bicara dia potong. Gitu. Ya. Jadi pas tadi jawab. Jadi artinya nggak diam juga. Mungkin Jokowi diam setelah kali bicara somasi. Kepada saudara Jokowi tidak sejak somasi kamu bilang sampai hari ini Jokowi tidak pernah bicara sekalipun di hadapan media. Jadi kalau Jokowi takut dengan somasi kami, nggak apa-apa. Jadi bukan karena beliau, karena Jokowi yang sudah disomasi. Itu, ya. Halo. Anda tidak punya wewenang dan Jangan tuduh saya. yang punya wewenang adalah yang punya wewenang adalah kuasa hukum dari Joko Widodo. Anda bukan kuasa hukum Joko Widodo. Anda tidak punya legal standing. Cukup aja. Ngomong
Pemohon pasal tidak bernilai secara hukum. Kamu situ. Ya. Apa wewenang Anda Kamu menyuruh juga saya duduk? kemerdekaan menyatakan Apa wewenang Anda menyuruh saya duduk? Mas Iman. Apa wewenang Anda? Saudara bilang Kapan giliranku ini? Dulu. Kapan giliranku? Masa mereka ada? Kamu dengarkan dulu. Sudah. Nih, cocoknya pakai topeng nih. Halo. kalau Jokowi punya kuasa hukum seperti ini memalukan. Cocoknya pakai topeng lah mereka ini. Bung Aiman, saya kapan bisa bicara? Ya. Nanti Pak. Nanti, oke. Itu cocoknya karena lu nggak mau dengerin orang lain. Ketika tadi saya diminta